kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Om Swastiastu, Sahabat Kopla. Hari ini kita kembali melakukan podcast on the spot. Tema hari ini berkaitan dengan Operasi Ketupat Agung 2026 yang dilakukan Polres Karangasem. Dan sekarang gelar pasukan dilakukan di lapangan Tanah Haron. Tampak seperti di depan, pasukan sudah disiapkan, penyematan pin juga sudah dilakukan. Seperti apa nanti kita akan dengarkan bagaimana arahan dari Kapolres Karangasem AKBP Imade Sandike. Nah, hadir juga dalam gelar pasukan saat ini Bupati Karangasem Gusti Budiman Parwate. Gelar pasukan juga selain melibatkan TNI Polri juga melibatkan Pecalang dan Satpol PP. Hadir juga kelihatan di lapangan Tanah Haron, Bakamla. Nah, ini akan menjadi sinergitas dalam proses pengamanan sepanjang Operasi Ketupat Agung 2026. Nanti sempat akan kita lanjutkan. Kita akan ingin tahu proses pengamanan yang dilakukan selama mudik Lebaran, termasuk juga dengan pengamanannya yang dilakukan oleh Karangasem. Tetap di Kopla. Pemirsa, demikian tadi liputan langsung kami terkait dengan apel siaga Ketupat Agung 2026 di lapangan Tanah Haron. Tapi kita ingin tahu lebih jauh bagaimana sistem pengamanan yang akan dilakukan Polres Karangasem dalam mengamankan Lebaran Idul Fitri. Kebetulan di lapangan Pak Kapolres Karangasem AKBP Imade Sandike masih ada di lokasi. Kita akan tanya-tanya langsung bagaimana konsep pengamanan yang dilakukan beliau. Om Swastiastu Pak Kapolres. Om Swastiastu Pak Ketut. Ya, tadi apel siaga Ketupat Agung sudah berjalan dengan lancar. Kapolres. Kami ingin tahu terhadap pengamanan yang dilakukan selama Idul Fitri ini. Kira-kira berapa personil yang akan dilibatkan? Baik, terima kasih Pak Tut untuk bincang-bincang kita sore hari ini ya. Jadi baru saja seperti Pak Tut sampaikan, kita sudah selesai melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026. Ya, tentu saja dalam rangka menyiapkan pengamanan terkait dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang sebentar lagi akan kita sama-sama alami, yaitu pada tanggal 20 dan 21 Maret 2026. Jadi untuk kesiapan kita yang sudah kita lakukan ya, antara lain kita sudah menyiapkan sekitar 166 personil Polres Karangasem yang kita libatkan di dalam melakukan pengamanan. Dan kita juga sebagaimana yang sudah saya lakukan progresnya beberapa hari yang lalu, kita juga sudah membangun Pak Tut, ada 3 pos utama, yaitu pos pelayanan, pos pengamanan, dan juga pos terpadu untuk membantu dan memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat di lapangan. Di mana saja pos itu? Untuk pos ini ada 3 lokasi. Jadi untuk pos pengamanan itu kita letakkan posisinya berada di Jalan Gatot Subroto, Kota Amlapura. Kemudian untuk pos pelayanan itu ada di dekatnya Yahmalet, yaitu masuk di Polsek Manggis. Kemudian yang paling unik nih Pak Tut, kita membuat sebuah pos terpadu. Ya, nanti bisa rekan-rekan lihat di lapangan. Pos terpadu ini kita bangun, kita buat di Pelabuhan Padang Bay, dengan konsep yang sangat humanis, konsepnya sangat baik, sehingga saya yakin akan memberikan kesan positif bagi masyarakat. Dari pos yang sudah dibangun kemarin, kira-kira ada penebalan pengamanan di Pelabuhan Padang Bay dan untuk mengantisipasi arus mudik ini? Tentu saja ada.
Jadi karena ini adalah kegiatannya bersifat operasi, tentu akan berbeda jumlah personilnya, cara bekerjanya, sasarannya dengan hari-hari biasa. Jadi kalau hari biasa mungkin selama ini di backup oleh Polsek Padang Bae. Pada saat operasi ini kita akan lakukan penebalan yang akan didukung personil dari Polres. Ya, 166 orang itu. Termasuk juga kita melibatkan dari rekan-rekan TNI, kemudian dari rekan-rekan Dinas Perhubungan, rekan-rekan Satpol PP, Pecalang, Dinas Kesehatan, Dinas serta dinas terkait yang akan kita libatkan tadi, Bapak sudah lihat, yang berkaitan dengan memberikan kenyamanan maupun memberikan asistensi terhadap para pemudik nanti yang akan melintas. Gitu. Barangkali untuk antisipasi kepadatan penumpang, Komandan, Polres sendiri apakah sudah membuat kantong-kantong parkir untuk bus barangkali? Betul. Untuk kantong-kantong bus sesuai dengan petunjuk dari Ditlantas Polda Bali, kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak ASDP. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Polsek Manggis, dengan Pak Bupati juga sudah kita bicarakan dengan Forkopimda bahwa apabila terjadi kemacetan akibat jumlah masyarakat pengguna jalan ataupun pemudik yang cukup banyak menggunakan kendaraan secara kolektif, seperti tadi Pak Atut bilang, yaitu menggunakan bus misalnya, kita sudah menyiapkan jalan, kantong jalan manakala terjadi kemacetan di sepanjang jalan Tukat Malet. Oh iya, Malet itu ya? Sebelah kiri jalan. Kemudian di dalam Pelabuhan Padang Bae juga kita sudah koordinasi dengan Kepala SDP Padang Bae. Nanti akan dibuatkan space di dalam pelabuhan yang mana nanti kita akan cek bersama terkait dengan mobil angkutan barang maupun kendaraan besar, bus-bus itu yang akan keluar maupun masuk. Artinya dia baru keluar dari pelabuhan, turun dari kapal dan keluar, kemudian ada juga kendaraannya akan naik ke kapal menuju ke Lembar. Penting juga, Komandan, karena arus mudik ini ada tip untuk bagi warga yang mudik seperti apa mungkin agar keselamatan mereka terjaga, Komandan. Kami kemarin sudah membuat sebetulnya Pak Tut, tinggal saya eksekusi untuk diviralkan, sosialisasikan ke masyarakat. Ada beberapa tips ya, antara lain pada saat melakukan mudik, sebagaimana tadi amanah tadi, agar para pemudik yang menggunakan kendaraan dimohon untuk mematuhi arahan maupun peraturan lalu lintas yang berlaku. Sebagai contoh, gunakan helm, kemudian gunakan jaket, tidak mengendarai kendaraan dalam jumlah yang melampaui batas. Misalnya dalam satu motor mudik ada 3 atau 4 orang, sehingga ini akan mengganggu kecepatan dari kendaraan maupun juga fleksibelan daripada motor itu sendiri. Kalau menggunakan mobil, tentu saja kita mengutamakan safety riding, menggunakan sabuk pengaman, tidak menaruh barang di atas kap, karena apabila kita slip, ikatan tidak kuat, barang jatuh mengenai pengemudinya di belakang, itu juga berbahaya. Yang kedua, kepada masyarakat yang mudik, artinya pulang ke kampung ya, mudik dilik ya, itu tolong pastikan rumah dalam keadaan terkunci, seperti jendela, pintu, kemudian listrik, saluran listrik seperti AC segera dimatikan, gas di dapur segera dicabut, air segera dicabut agar tidak terjadi konsleting maupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Yang kedua, bisa menitipkan kepada tetangga ataupun sanak famili keluarga terdekat, ya manakala juga tidak sempat, bisa melaporkan kepada kantor kepolisian setempat. Nanti patroli akan dilakukan untuk areal perumahan itu ya, sehingga bisa terjaga aman. Yang ketiga, saya juga menghimbau kepada para pemudik, Pak Tut, ini yang terpenting karena sering terjadi laporan di beberapa pos pam kami adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama melakukan pencurian, penjambretan, kemudian juga pembiusan, Pak Tut. Jadi saya menghimbau kepada pemudik, manakala bertemu dengan orang yang tidak dikenal di kapal, di bus, dimanapun berada, di travel misalnya, tidak mudah untuk menerima makanan maupun minuman dari yang bersangkutan, karena kita tidak kenal. Kita tidak tahu di dalam minuman itu
mengandung apa, sudah diisi apa, yang menyebabkan kita kehilangan kesadaran sehingga nanti barang-barang kita bisa dibawa lari. Itu paling sering terjadi. Kemudian juga yang membawa barang-barang bawaan, ya saya menghimbau agar tetap waspada dengan membawa barang bawaannya, ya. Hindari meninggalkan barang untuk pergi jauh dari pemantauan, ya. Dan yang terakhir mungkin kalau saat mudik sebaiknya tidak menggunakan barang-barang berharga yang mencolok. Ini akan memancing niat daripada pelaku, bukan yang tidak aman, tetapi ini memancing niat pelaku bisa melakukan di berbagai tempat dan berbagai upaya. Ya, misalnya lagi istirahat di belakang tarik, kita kan tidak bisa memonitor setiap gerakan. Ya, namun tidak usah khawatir rekan-rekan sekalian. Kemarin dalam 1 minggu yang lalu, pihak Polres Karangasem sudah berkoordinasi dengan Bitik Polda Bali, termasuk juga Satreskrim Polda Bali, dan juga berkoordinasi dengan pihak Pemda Karangasem. Kita sudah memasang CCTV di banyak tempat, terutama di tempat keramaian, pelabuhan. Ya, kita tidak bisa sebutkan di jalan raya. Kita sudah melakukan penambahan CCTV di jalan, sehingga ini semoga dapat bermanfaat untuk kita dapat memantau, memonitor kondisi jalan, kepadatan pemudik, tingkat kemacetan, mungkin apabila ada kemacetan, itu Pak Tut. Ya. Jadi banyak tips yang bisa kita sampaikan. Mungkin ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, Komandan. Idul Fitri berkaitan dengan Nyepi. Nggih. Bagaimana sistem pengamanan yang akan dilakukan? Ya, baik Pak Tut, terima kasih. Ini memang menjadi pertanyaan banyak para netizen Pak Tut ya. Jadi berdasarkan surat keputusan bersama kemarin dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, dan juga turun ditindaklanjuti oleh Forkopimda Provinsi, ada Bapak Kapolda, Bapak Gubernur, kemudian Bapak Pangdam, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, ya. Forkopimda Provinsi sudah menindaklanjuti surat SKB tersebut dengan membuat sebuah pengaturan yang juga akan sudah ditindaklanjuti oleh pihak Forkopimda. Kemarin kami juga sudah menandatangani seruan bersama terkait dengan adanya hari raya yang hampir bersamaan, ya. Jadi kita menghimbau kepada rekan-rekan umat Muslim dan umat Hindu, ya, yang pada tanggal 19 nanti akan melaksanakan catur berata penyepian, ya, dan di hari yang sama juga terjadi kegiatan takbiran yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita umat Muslim versi Muhammadiyah. Maka dalam SKB itu mengatur tentang kegiatan takbiran tersebut boleh dilakukan. Namun dihimbau kepada rekan-rekan umat Muslim nanti melakukan takbiran itu di musola masing-masing, di rumah masing-masing, dan di masjid, ya, tanpa menggunakan pengeras suara, dan boleh menggunakan pencahayaan, tapi dibatasi waktu dari jam 18 sampai dengan jam 21.00 WITA. Bisa melakukan tanpa menggunakan pengeras suara, melakukan ibadah takbiran di masjid maupun di musola. Ya. Itu Pak Tut. Pak Kapolres, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan imbauan yang disampaikan tadi bisa menjadi bahan edukasi. Setungkara Pak Tut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tut ya. Rekan-rekan, terima kasih.